warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan 102, selamat datang di Arit Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Apa kabar Bu Hanpian? Semoga kita semua selalu sehat dan bersemangat dalam mengawali tahun anggaran 2023. Amin. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Birawani di Arit Pods Podcast episode ke-15 pada kesempatan kali ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan digital payment atau yang bisa kita sebut dengan DigiPay. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang begitu luar biasa handal, yaitu beliau adalah Mas Agus Mariono. Mari kita sambut Mas Agus Mariono. Beliau ini merupakan bendahara pengeluaran di KPPN Pangkalan Bun. Mas Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Wah, luar biasa sekali. Bisa disapa terlebih dahulu nih Mas Agus, kawan-kawan 102 yang sedang menyaksikan di luar sana. Hai kawan 102, semoga tetap semangat mengawali awal tahun 2023. Wah, tetap semangat ya Mas Agus ya. Kawan 102 tentunya sudah tidak asing lagi nih dengan Mas Agus Mariono, karena beliau ini sudah ketiga kalinya ya Mas Agus ya menjadi narasumber di episode sebelumnya di Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Betul. Ya, nih Mas Agus pada hari ini sedang memakai baju khas Kalimantan ya Mas? Iya, betul sekali. Iya, khas Kalimantan Tengah nih. Ya, merah-merah. Merah. Oke, baik Mas Agus. Nah, mengawali diskusi kita di pagi hari ini, kita akan pertama-tama bertanya terlebih dahulu nih Mas Agus. Sebenarnya digital payment atau DigiPay itu apa sih Mas Agus, dan sejak kapan gitu ada DigiPay ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Kiki. Digital payment ini adalah marketplace-nya pemerintah ya. Jadi seperti kalau di luaran ya, punyanya swasta tuh ada seperti, maaf saya sebut ya, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee dan kawan-kawan. Jadi pemerintah juga berupaya untuk menciptakan ya sesuatu pembayaran sistem pemerintah yang lebih efektif dan efisien ya, dan modern serta akuntabel ya. Jadi dalam DigiPay ini udah kita mulai piloting ya pada tahun 2019. Untuk pada tahun 2019 yang melakukan piloting adalah satker Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia, baik di KPPN maupun pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Oke Mas Agus. Nah, selanjutnya nih Mas Agus, bagaimana syarat-syarat dalam menggunakan DigiPay ini? Bagaimana sih awal mulanya kita bisa mendaftar lah ya, begitu istilahnya? Ya. Jadi awal mulanya ini ya, satker melakukan pendaftaran kepada KPPN. Jadi satker mengajukan surat permohonan user admin untuk DigiPay ya. DigiPay. Jadi nanti setelah KPPN menyetujui, maka admin satker ya, di sini ada admin satker dan admin KPPN. Jadi admin satker ini melakukan pendaftaran user pengguna di bawahnya. Ada 5 ya, ada 5 pengguna di satker. Itu satu, itu sebagai pemesan. Kedua, PPK sebagai validator. Ketiga, sebagai PBJ, pejabat pengadaan barang jasa. Yang keempat ada penerima barang. Yang kelima adalah user bendahara. Terus dalam 5 satker tadi ada salah satu fungsi, yaitu user PBJ. Dia harus melakukan pendaftaran penyedia barang jasa, vendor atau rekanan dari satker tersebut. Untuk melakukan vendor itu nanti bisa melakukan upload produk-produk apa yang akan dijual. Oh ya, baik Mas Agus. Nah, tadi kan disebutkan ada 5 ya Mas Agus, ya, user ya, peran dari satker tersebut. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nih Mas Agus? Mungkin tadi yang sudah disebut adalah PBJ-nya. Mungkin dari peran masing-masing user yang lain itu bagaimana sih Mas Agus? Alurnya ya. Oke. Jadi user itu dimulai dari pemesan ya.
Pemesan ini mempunyai peran, dia melakukan pemesanan barang pada katalog yang ada di DGP. Setelah si pemesan tadi melakukan pemesanan, maka akan di-approve oleh PPK. Jadi PPK itu bisa melakukan setuju atau tolak gitu ya atas transaksi yang pemesanan yang dilakukan oleh pemesan. Setelah PPK memvalidasi, maka akan diteruskan kepada PBJ. PBJ ini mempunyai peran, dia tuh bisa melakukan negosiasi ya, negosiasi atas barang yang dipesan melalui DGP. Terus selain negosiasi, si pemesan PBJ ini dia bisa memilih apa itu namanya, pembayarannya melalui KKP atau virtual account. Selanjutnya ada setelah barang diterima oleh penerima hasil pekerjaan ya, penerima barang ini berperan untuk melakukan pengecekan barang yang dipesan tadi sesuai enggak yang dengan barang yang diterima di kantor gitu. Setelah dia menyatakan sesuai, maka lari lagi ke user bendahara yang kelima ya, user bendahara. Nanti bendahara melakukan pembayaran bisa melalui CMS dan bisa melalui KKP sesuai yang dipilih oleh PBJ tersebut. Oh, baik Mas Agus. Selanjutnya bagaimana nih Mas Agus untuk prosedur alur pengadaan barang jasa menggunakan digital payment ini? Iya. Alur ini untuk menjaga bahwa belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu ada baik. Jadi alur awal mulanya yang pertama dilakukan oleh pemesan. Setelah pemesan lari ke PPK. Yang kedua ya. Terus ketiga adalah PBJ. Setelah barang dikirim oleh pihak vendor atau toko, maka akan diterima oleh yang keempat ini adalah penerima barang. Dari penerima barang, yang kelima adalah bendahara. Itulah perannya masing-masing user pada satker. Baik Mas Agus. Selanjutnya terkait dengan perbandingan mekanisme. Mungkin yang sebelumnya kita pengadaan barang jasa itu melalui belanja UP secara konvensional nih Mas Agus. Nah, sekarang kan karena ada digitalisasi, ada DigiPay, digital payment. Nah, ini bagaimana sih perbandingannya gitu antara yang konvensional dan juga digital payment? Oke. Perbandingan kita melakukan pengadaan barang jasa dengan mekanisme UP, konvensional dan digital payment. Yang pertama dari sisi pemesanan dan pemilihan barang. Jika kita konvensional, maka kita datang ke toko, terus kita melakukan pemilihan barang. Sedangkan dengan versi digital, kita cukup pilih barang itu sesuai yang tercantum pada katalog DGP. Yang kedua terkait pengujian dan persetujuan pemesanan. Persetujuan pemesanan dilakukan manual oleh PPK. Itu secara konvensional. Kalau secara digitalnya, persetujuan, pengujian, pesanan dilakukan oleh PPK melalui proof pada web DGP. Terus untuk pengecekan ketersediaan dana, jika secara konvensional dana itu kita cek secara manual ya, ada pengawasannya secara manual. Sedangkan pada DGP dana tersebut akan bisa kita akses secara real time. Jadi kita buka DGP, nanti berapa ketersediaan dananya itu langsung bersifat real time sesuai pagu yang ada di CMS kita atau rekening virtual account kita. Terus lanjut yang keempat ya, tadi ada 1, 2, 3, 4, sekarang cara pembayaran dan belanja. Cara pembayaran konvensional kita melakukan pembayaran di toko atau pihak vendor secara manual ya, kita membawa uang terus kita lakukan pembayaran di kasir. Sedangkan DGP kita melakukan pembayaran secara digital ya, kita tinggal pilih menu pada CMS kita untuk pembayaran DGP.
Jadi nggak perlu mondar-mandir ya, langsung tinggal klik aja nanti akan terbayar. Uang itu akan langsung masuk ke rekening pihak vendor. Lanjut lagi yang kelima, ada cara perhitungan pajaknya. Jika kita melakukan pembayaran konvensional, kita menghitung pajaknya secara manual, berapa PPN-nya, berapa PPh-nya. Sedangkan di DKIP itu cara perhitungan pajaknya sudah terakomodir ya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing lagi menghitung berapa sih PPN-nya, berapa sih PPh-nya. Langsung nanti ada kita download dari web DKIP, nanti bisa kita upload ke CMS lalu kita lakukan pembayaran. Lanjut lagi ada yang keenam, dokumen pertanggungjawaban ya. Seperti kwitansi dan nota itu kita kalau manual kita kita datang ke toko untuk minta nota dan kwitansinya. Sedangkan dengan DKIP untuk nota dan kwitansi sudah bisa langsung muncul terbit ya setelah dilakukan pembayaran oleh bendahara. Yang ketujuh nih banyak ya. Yang ketujuh terkait integrasi sistem ya. Integrasi sistemnya kalau manual belum saling terkoneksi. Kalau di DKIP ini sudah terkoneksi seperti tadi, ketersediaan dananya sudah ada, terus perhitungan pajaknya sudah ada, pembayarannya untuk sisa pagunya sudah tersedia gitu. Untuk pembayaran tinggal klik aja pada CMS masing-masing. Wah, begitu banyak kemudahan-kemudahan nih Iya, Mas Agus betul. ya. Jadi lebih efisien, efektif dan kita bisa melaksanakannya itu semuanya jadi lebih seperti otomatis gitu ya. Otomatis. Ya, jadi lebih mudah gitu. Ya, betul. Nah, ini Mas Agus kan selaku user juga ya Mas Agus ya di Iya, KPPN. betul, ya. Sebagai apa Mas Agus? Saya pegang user sebagai bendahara ya. Oh iya, Sebagai jadi bendahara. ini dari pengalaman Mas Agus yang dimulai dari tahun 2019. Iya, betul. Dari tahun 2019 Mas Agus sudah menggunakan DigiPay ini. Kemudian selanjutnya Mas Agus ini pengen tahu nih bagaimana terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPPN Pangkalan Bun dalam rangka menyukseskan pelaksanaan digital payment atau DigiPay ini pada satker-satker di lingkup KPPN Pangkalan Bun. Baiklah, kita KPPN selaku Bun ya, itu mengadakan BIMTEK ya, bimbingan teknis dan sosialisasi khusus ya. Jadi yang kita undang tuh dalam BIMTEK tersebut itu hanya satker-satker khusus gitu. Maksudnya khusus tuh dalam artian lingkupnya kecil. Jadi kita mengundang 3 satker setiap sesi. Jadi 1 bulan kita coba undang 3 satker tersebut untuk kita BIMTEK. Tujuannya agar satker itu lebih paham ya, lebih detail, lebih jelas dan bisa melaksanakan. Seperti kita di sini yang tahap pertama itu kita sudah melakukan BIMTEK terhadap satker-satker lingkup Kementerian Keuangan di wilayah Pangkalan Bun. Seperti di sini ada KPP Pratama Pangkalan Bun, KPKNL Pangkalan Bun, Bea Cukai Pangkalan Bun. Dan alhamdulillah dari satker-satker Kemenku sudah menerapkan DigiPay, sudah mempraktekkan gitu. Selain itu yang BIMTEK yang kedua kita mengundang satker ada bandara, ada PTNTP dan Loktapom Pangkalan Bun. Terus yang ketiga kita sudah mengundang satker-satker KSOP ya, ada KSOP Pangkalan Bun, KSOP Kume dan KSOP Sukamara. Yang ketiga kita sudah mengundang lagi satker-satker lingkup Polres ya, kepolisian di wilayah Pangkalan Bun, Sukamara dan Lamando. Dan kita juga terus mendorong, nanti kita ke depannya juga kita adakan ya, nanti kita adakan, kita undang, kita pilih satker-satker terpilih untuk kita BIMTEK gitu. Dan diharapkan satker itu juga mempraktekkan ya, melakukan transaksi di GP gitu. Jadi dilaksanakan BIMTEK secara bertahap nih Mas Agus. Waktunya kapan aja nih Mas Agus? Setiap bulan? Iya, waktunya kita ambil 1 bulan sekali ya, karena secara kontinu ya, nanti kita evaluasi dan kita bimbing satker tersebut gitu.
Nah, selanjutnya Mas Agus, apakah ada nih pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan penggunaan digital payment nih selaku user yang juga melaksanakannya sendiri gitu? Pesan-pesan ya. Ayo kita gunakan digital DigiPay ya sebagai digital payment di wilayah untuk satker-satker wilayah lingkup KPPN Pangkalan Bun baik di Sukamara, Amando dan Pangkalan Bun sendiri. Dengan kemudahan kita cukup klik aja di CMS yang kita punya melalui rekening EVA kita. Syaratnya untuk penggunaan ini syarat utamanya satker itu harus punya CMS dulu ya. Nah, gitu. Iya, Mas Agus. Jadi mudah ya, kita bisa sambil melihat-lihat katalog yang ada di DigiPay itu. Ya, betul. Oke, jadi lebih mudah, lebih simpel gitu ya Mas betul. Agus ya. Baik, kawan 102, hari ini kita sudah selesai dalam membahas DigiPay pada episode ArutPods ke-15. Di awal tadi kita sudah membahas terkait dengan apa itu DigiPay, bagaimana syarat-syarat penggunaannya, kemudian bagaimana alurnya, peran dari masing-masing user DigiPay tersebut. Kemudian tadi kita juga membahas bagaimana perbandingan antara belanja pengadaan barang jasa terkait dengan penggunaan UP secara konvensional dan juga menggunakan DigiPay yang ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sehingga bisa pelaksanaan itu lebih efektif dan efisien begitu ya Mas Agus. Ya, Nah, selanjutnya KPPN Pangkalan Bun setiap bulan ini juga mengadakan BIMTEK dengan para satker di lingkup KPPN Pangkalan Bun yang nantinya diharapkan kedepannya para satker-satker di lingkup kerja KPPN Pangkalan Bun ini semuanya bisa menggunakan DigiPay ya Mas Agus, dan aktif bertransaksi juga dengan menggunakan digital payment atau DigiPay ini. Baik Mas Agus, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berdiskusi bersama terkait dengan digital payment ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan, dilancarkan semua urusannya. Amin. Amin. Kepada kawan 102, kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah setia untuk menyaksikan seluruh episode di ArutPods Podcast KPPN Pangkalan Bun sampai dengan di episode ke-15 kali ini. Nah, selanjutnya satu pantun untuk penutup perjumpaan nih Mas Agus. Nanti mohon dibantu cakepnya ya Mas Agus. Siap. Jalan-jalan ke Pantai Keraya. Cakep. Cakep. Sampai jumpa di ArutPods episode berikutnya. Mantap. Bye-bye. Dadah.